jejak makam yang ada di atas bukit ini teman-teman. Jadi teman-teman, makamnya ada di ketinggian bukit sekitar hampir 80 meter teman-teman ya. Menurut cerita, beliau adalah seorang wali sufi, wali yang keramat, dan seorang penulis kitab. Kita perkirakan makam wali tersebut adalah ini teman-teman. Ini adalah sisi daripada nisan kepala teman-teman. Pong Matarip. Di Pong itu bahasa Aceh teman-teman. Pong Matarip. Jadi itu nama julukan wali tersebut teman-teman yang ada di makam di sini. Tanpa ada orang yang datang kemari, tanpa ada orang ziarah di sini, tapi makamnya bersih dengan sendirinya, indah dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Petualangan Ki Budik teman-teman. Nah, di sini kali ini teman-teman, tim Petualangan Ki Budik akan melakukan explore teman-teman, tempat yang terdapat 3 makam wali keramat teman-teman yang ada di pegunungan Aceh Besar teman-teman, yang lumayan jauh dari hiruk pikuk perkotaan, keramaian, kebisingan teman-teman. Dan sudah pasti teman-teman, di tempat yang kami akan datangi terdapat ketenangan dan kesunyian teman-teman. Jadi teman-teman, area explore yang kami jelajahi ini adalah tempat yang dikeramati teman-teman, yang terdapat 3 makam wali Allah berkarismatik tinggi pada masa Kesultanan Aceh Darussalam teman-teman, abad ke-16 Masehi teman-teman. Menurut beberapa sumber informasi dan data yang kami dapatkan teman-teman, 3 makam wali ini adalah orang penting di masa kerajaan Aceh Darussalam teman-teman. Mereka juga adalah seorang penulis, pengarang kitab, dan juga mereka penasihat kerajaan Aceh di era abad ke-16 Masehi teman-teman. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, di sini tim Petualangan Ki Budik sudah memasuki area tempat yang terdapat makam 3 wali Allah teman-teman di kawasan pegunungan Aceh Besar teman-teman, dengan jarak waktu tempuh dari kota Banda Aceh kurang lebih memakan waktu 2 jam teman-teman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Petualangan Ki Budik yang menelusuri jejak-jejak sejarah yang terlupakan teman-teman ya. Saya dan tim sekarang berada di lokasi Aceh Besar teman-teman, di perbukitan Aceh Besar ya. Kita berada di desa apa namanya ini? Desa Lutu teman-teman, Desa Lutu Aceh Besar. Nah, program kita hari ini teman-teman akan menelusuri jejak makam wali ini teman-teman yang berada di lokasi ini teman-teman. Ya, ini sudah mulai hujan teman-teman ya. Ya. Jadi teman-teman, kita berdiri di sini sambil menunggu kuncen kita teman-teman, atau juru kunci kita menelusuri jejak makam yang ada di atas bukit ini teman-teman. Nah, jika ada makam wali tersebut di situ teman-teman, coba kita explore, coba kita expose teman-teman ya, coba kita telusuri bagaimana sejarah-sejarah daripada makam wali tersebut teman-teman ya. Kita lihat dulu, mudah-mudahan ada makamnya di atas. Kalau tidak ada, kita telusuri lagi ke tempat lain teman-teman ya. Karena kita program mencari makam wali agar kita publikasikan, agar khalayak ramai tahu teman-teman, agar masyarakat tahu bahwa di Aceh ini, di Nusantara atau di Indonesia ini teman-teman, masih banyak sekali sejarah-sejarah atau makam-makam wali Allah, makam-makam orang yang alim teman-teman, alim ulama, tidak dipublikasikan dan tidak tahu banyak orang teman-teman. Jadi program kita akan mempublikasikan makam-makam wali kan, membuka sejarah-sejarahnya teman-teman ya. Saksikan terus, mudah-mudahan dapat makamnya, kita akan telusuri. Oke. Nah, ini teman-teman, makam sudah ditemukan oleh kuncen. Kita lihat dulu, kita telusuri bagaimana
jejak daripada makamnya ya, kita lihat, kita telusuri, bisa kita lihat, bisa untuk kita publikasikan teman-teman ya. Katanya ada sekitar 5 makam di atas. Coba kita lihat, ayo. Jadi teman-teman, makamnya ada di ketinggian bukit sekitar hampir 80 meter teman-teman ya. Dan polisi harus kita mendaki sampai ke atas. Hati-hati Kamarudin, kaput tulak. Jadi katanya teman-teman, makam wali ini adalah makam seorang guru besar ulama, guru besar ngaji yang ada di desa ini teman-teman, desa Lutu ini. Jadi beliau teman-teman, menurut cerita beliau adalah seorang wali sufi ya, wali yang keramat dan seorang penulis kitab pada masa itu teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, area daripada makamnya sangat bersih teman-teman ya. Jadi hampir tidak banyak batang rumput ya, bersih. Kelilingnya bersih teman-teman. Ini bisa memperlihatkan atau mencerminkan kebersihan hati beliau teman-teman. Biasanya makam-makam ulama-ulama seperti itu atau wali-wali seperti itu teman-teman, makamnya bersih, tidak berhutan, tanpa dibersihkan, bersih sendiri teman-teman. Itulah kebesaran Allah ya. Jadi Allah menjaga kekasih-kekasihnya, hambanya yang senantiasa cinta kepadanya teman-teman ya. Hingga setiap makamnya pun dijaga Allah Subhanahu wa taala dengan kebersihannya teman-teman. Lagi ziarah. Di sini tim petualangan Ki Budik langsung melakukan ziarah di makam 3 wali Allah dengan memanjatkan pahala Al-Fatihah kepada ahlul qubur, memanjatkan doa-doa agar amalan dan ilmu mereka diberkahi kepada kita yang walaupun penuh dengan sifat riya, khilaf, dan dosa-dosa. Jadi teman-teman, di lokasi ini teman-teman ada 3 makam yang kita lihat teman-teman. Ada 3 makam, ada nisannya 3 berjajar teman-teman ya. Bisa dilihat yang tadi kita review, sudah kita videokan teman-teman ya. Nah, yang kami perkirakan teman-teman, makam wali tersebut teman-teman ini ya, karena antara 2 daripada makamnya yang lain ini kecil-kecil dan hanya ini yang besar teman-teman. Jadi kita perkirakan makam wali tersebut adalah ini teman-teman. Karena dari bagian 3 makam ini hanya ini makam yang batu nisannya yang besar. Jadi itu salah satu tanda bahwa itu adalah seorang pemimpin atau seorang yang tertinggi daripada makam-makam yang ada di tempat ini teman-teman. Karena derajatnya beda ya, makamnya pun juga beda teman-teman ya. Ilmuannya juga beda teman-teman.
Nah, kita lihat dari sisi ini teman-teman, bisa kita lihat ini adalah sisi daripada nisan kepala teman-teman ya. Bagian ini adalah sisi dari nisan kepala, dan bagian sini adalah sisi dari nisan kakinya teman-teman. Nah, di antara makam yang paling besar nisannya ada di sampingnya ada dua sisi lagi makam-makam kecil teman-teman. Nih, makam-makam kecil. Nah, dari dua sisi ini teman-teman terdapat makam batu nisannya lebih kecil daripada yang di samping. Jadi otomatis beliau adalah pemimpinnya atau wali tersebut teman-teman. Nah, ini makamnya. Jadi teman-teman, saya perkirakan beliau adalah seorang wali sufi, seorang wali yang berkaromah tinggi teman-teman. Dan beliau yang saya lihat secara batiniah juga saya lihat betul beliau adalah seorang pengarang kitab juga teman-teman, sepertinya ya. Memang betul beliau adalah seorang pengarang kitab ya. Kitabnya kita tidak tahu apa, tapi beliau adalah seorang yang berilmu tinggi ya, mempunyai pengetahuan yang sangat luas teman-teman ya. Tapi Masya Allah makamnya sangat sederhana ya, tidak jauh dari kemewahan ya, hanya ada di bukit-bukit jauh dari perkampungan dan perkotaan teman-teman ya. Biasanya makam-makam yang ada di Aceh kebanyakan makam-makam yang berukir tinggi-tinggi, besar-besar teman-teman. Jadi ini yang kita lihat makamnya hanya batu-batu biasa dan ditemani oleh, saya perkirakan ini adalah murid atau pengikut daripada beliau yang dua ini teman-teman. Jadi hanya 3 makam di sini, tidak ada lain teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita diberkahi dan diberi kemudahan selalu ya untuk mempublikasikan makam-makam wali yang ada di Aceh teman-teman. Oke teman-teman. Di sini Kuncen dan tim petualangan Kebudik membersihkan makam 3 wali Allah dari batang-batang kayu yang menutupi area kawasan makam, hingga makam tertutup tidak nampak dari pandangan lagi. Makam sang 3 wali yang terlupakan dan hilang dari sejarah kehidupan. Masya Allah. Jadi teman-teman, untuk referensi yang jelas atau data yang jelas kita tidak tahu. Di sini kamera bisa lihat, kemarin dari sini aja kamera bisa nampak makamnya ya. Kita tidak tahu apa namanya, nama asli beliau atau nama panggilannya kita nggak tahu, tapi nama lakatnya ada. Apa nama lakatnya? Kuncen kita. Matarip. Pong. Pong Matarip. Jadi Pong itu dalam bahasa Indonesia itu. Jadi Pong itu bahasa Aceh teman-teman. Pong Matarip. Jadi itu nama julukan wali tersebut teman-teman yang ada di makam di sini. Jadi namanya Pong Matarip. Pong Matarip. Tengku Pong Matarip. Jadi pongan genangan gitu, Bang. Ya, kayak kubangan ya. Kayak kubangan. Jadi Pong dari dalam bahasa Indonesia artinya teman-teman itu kan Pong itu bahasa Aceh. Pong itu dalam bahasa Indonesianya namanya seperti kubangan atau genangan ya, genangan air. Bisa jadi dulu ini kawasannya mungkin ada kolam atau apa ya? Di bawah kolamnya. Oh teman-teman, di area bawah ini dulu ada area kolam atau sungai teman-teman. Sungai. Sekarang masih ada. Oh sampai sekarang masih ada. Airnya ada nggak? Ada. Oh masih ada teman-teman. Airnya pun ada, genangan airnya ada, kolamnya ada masih di bawah. Jadi dibilanglah Pong Matarip. Nah, jadi Ini oleh genangan air. oh, menurut Syekh tadi Syekh bilang lokasi makam wali tersebut teman-teman yang ada di sini, area daripada titik lokasi makam ini dikelilingi oleh dengan alir air teman dulunya teman-teman. Ini sudah dibangun masyarakat, dibuka lahan-lahan untuk pertanian, contohnya lahan-lahan batang-batang jati di sekeliling ini sangat banyak teman-teman.
Jadi sudah tidak natural lagi lokasinya teman-teman. Jadi nama julukannya Tengku Cipong Matarip. Nah, aneh namanya teman-teman, saya baru dengar sekarang. Ya, sudah lama explore, baru ini saya namanya agak lucu. Unik namanya teman-teman. Jadi lokasinya tidak jauh dari Padepokan kita teman-teman. Ya, tidak jauh. Kita jalan dari Padepokan tadi sekitar kurang lebih 20 menit sampai 25 menit sampai ke lokasi ini teman-teman. Jadi tidak jauh, dekat. Jadi bisa kita kunjungi setiap hari. Oke. Makam sang tiga wali Allah, sang penulis kitab dan penasehat kerajaan Aceh Darussalam. Makamnya jauh dari peradaban kehidupan sekarang, diselimuti area hutan-hutan sekeliling makam, hingga tak ada orang yang datang menyapa. Hilang ditelan zaman, tapi amalan dan ilmu selalu nyata sampai akhir zaman. Jadi teman-teman, bisa dilihat di area sekitaran makam teman-teman, luar biasa. Saya sangat kagum dan sangat terharu juga ya. Kita lihat ini bukit teman-teman, dan dipenuhi dengan hutan-hutan besar ya. Terdapat hutan-hutan, batang-batang kayu besar teman-teman, dan di lokasi makamnya sangat bersih teman-teman, sangat bersih. Lihat di shoot bagian tanahnya. Jadi sangat bersih, rapi ya. Tidak ada batang-batang kayu atau sampah-sampah di sampingnya. Bisa lihat di sini kamera, yuk. Nah, di area sini ya, seperti tempat lapangan golf atau lapangan bola teman-teman. Iya, nah. Sangat bersih teman-teman. Ya, di area sana terdapat hutan-hutan jati teman-teman yang besar. Di sini hutan-hutan liar ya. Dan bisa dilihat teman-teman, di area tempat saya berjalan ini ya, hampir tidak ada batang kayu yang tumbuh. Dan sampai ke lokasi makam, ke titik makam ya, bisa dilihat, sampai ke lokasi titik makam tidak ada hutan-hutan atau rumput-rumput yang tumbuh teman-teman. Ada hutan sampingnya, nah, samping bagian ini, tapi tidak menutupi area makam. Masya Allah, luar biasa. Jadi Allah menjaga kebersihannya teman-teman. Tanpa ada orang yang datang kemari, tanpa ada orang ziarah di sini, tapi makamnya bersih dengan sendirinya, indah dengan sendirinya. Allah menjaga kesuciannya teman-teman. Allah menjaga kebersihannya, kemuliaannya dijaga sekali. Jadi saya perkirakan ini A1 adalah makam orang yang berilmu tinggi, orang yang mempunyai karomah yang sangat luas, dan saya simpulkan beliau adalah seorang wali dan pengikut atau murid beliau ada 2 orang lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton explore singkat kita di sini. Tidak panjang, tidak ekstrim, tapi membuka wawasan kita juga teman-teman, bahwa masih banyak di tempat lain, di sisi-sisi lain lokasi Aceh besar ini terdapat makam-makam seorang wali. Terima kasih sudah nonton explore singkat kita. Saksikan terus explore kita selanjutnya. Oke, salam.